Hello everyone! Today, my friend and I will explain a little about divorce. Here is the explanation. Divorce, also known as dissolution of marriage, is an optional process for ending a marriage or marital union. Divorce usually means the cancellation or relinquishment of the legal duties and responsibilities of marriage, thereby breaking the marital bond between husband and wife under the laws of a particular state or state. Perceraian, juga dikenal sebagai pembubaran perkawinan, adalah proses opsional untuk mengakhiri perkawinan atau persatuan perkawinan. Perceraian biasanya berarti pembatalan atau penataan kembali tugas dan tanggung jawab hukum perkawinan, sehingga memutuskan ikatan perkawinan antara pasangan suami istri di bawah aturan hukum negara atau negara bagian tertentu. The reason for divorce range from sexual incompatibility or lack of independence of one or both partner to personality clashes. Alasan perceraian bermacam-macam, mulai dari ketidakcocokan seksual atau kurangnya kemandirian salah satu atau kedua pasangan hingga bentrokan kepribadian. The only countries that don't allow divorce are the Philippines and Vatican City, whereas the countries that have recently legalized divorce are Italy, Portugal, Brazil, Spain, Argentina, Paraguay, unlike non-Catholic allowed. Satu-satunya negara yang tidak mengizinkan perceraian adalah Filipina dan Kota Vatikan. Sedangkan negara-negara yang relatif baru melegalkan perceraian adalah Italia, Portugal, Brazil, Spanyol, Argentina, Paraguay, Kolombia yang hanya diperbolehkan untuk non-Katolik. Here are the pros and cons if you are in a romantic relationship with a divorced person. Pro. First, they won't play game. Dating someone after a divorce is certainly not a joke for someone. He's not going to be in a relationship just for fun. Second, more realistic. They know the bitterness and the sweetness of marriage, so they won't make unrealistic promise and want the man too much from you. Third, experience. Romantic relationship, good or bad, always teach someone lessons. This can be very helpful for building new relationships. People who have been through a divorce have certainly learned valuable lessons that can help them avoid any more problem when dealing with new people. Pro. Nomor 1. Mereka tak akan bermain-main. Berkencan dengan seseorang setelah bercerai tentu bukan hal yang main-main bagi seseorang. Dia tak akan menjalin hubungan asmara hanya untuk bersenang-senang. Nomor 2. Lebih realistis. Semua orang yang belum pernah menikah mungkin memiliki bayangan yang kadang terlalu indah dan muluk-muluk tentang hubungan mereka. Ini tak akan terjadi jika Anda berkencan dengan orang yang sudah bercerai. Mereka tahu pahit dan manisnya pernikahan, sehingga mereka tak akan menjanjikan hal yang tak realistis dan tak akan menuntut hal yang muluk-muluk dari Anda.
Nomor 3. Pengalaman. Hubungan romantis, baik atau buruk, selalu memberikan pelajaran bagi seseorang. Ini bisa sangat membantu untuk membangun hubungan yang baru. Orang yang telah mengalami perceraian tentu telah mengambil pelajaran berharga yang bisa membantunya menghindari masalah lagi ketika berhubungan dengan orang yang baru. Counter. Number 1. Commitment phobia. Starting a new relationship can be a sign that the person does not have a phobia, but not infrequently people who are divorced also experience fear that something will happen with a new relationship. The two memories of the past. Marriage is important in one's life. Whatever the reason and whatever the ending, he will always remember it. 4. Emotional labor. Divorce can be traumatic. This makes divorce people might experience emotional stress and make it unstable. Dan ada juga yang kontra. Yang pertama, dikarenakan fobia komitmen. Memulai hubungan baru bisa jadi pertanda bahwa orang tersebut tak mengalami fobia. Namun, tak jarang orang yang sudah bercerai juga mengalami ketakutan bahwa hal yang sama akan terjadi dengan hubungan yang baru. Kedua, karena kenangan di masa lalu. Pernikahan adalah hal penting dalam hidup seseorang. Apapun alasannya dan bagaimanapun endingnya, dia akan selalu mengingatnya. Yang ketiga, alasan emosi labil. Perceraian bisa menyebabkan trauma. Ini membuat orang yang telah bercerai bisa jadi mengalami stres secara emosi dan membuatnya tidak stabil. Actually, Islam doesn't prohibit divorce, but Allah doesn't like divorce. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal namun dibenci oleh Allah adalah tolak. Thus, Islam encourages married couple to find another way out. Divorce can also be used as the last resort to resolve problems. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Okay, maybe that's all we can say at this time. Sorry if there are start coming. Hopefully what we say is usable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.